Bapak Ibu, Pak Goodman, terdengar suara saya? Terdengar Pak, terdengar, bagus, jelas. Oke. Ya. Semua suara, semua audio sudah saya mute. Kita mulai Vicon pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 April 2020. Mohon maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama adalah yang kami hormati Bapak Ketua PJP Matematika SMA, Bapak Dr. Andes Subari MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua MGMP Matematika SMA Kabupaten Jember, Bapak Dr. Andes Ponati MSI. Yang kami hormati Bapak Goodman Syadari MPD selaku presenter pada Vicon hari ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Mari kita sebelum memulai Vicon ini, sejenak kita menundukkan kepala berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ilmu yang kita pelajari melalui Vicon ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua, bisa menjadi ilmu yang kita amalkan dan bermanfaat khususnya bagi siswa-siswi kita. Doa dimulai. Terima kasih kami sampaikan. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ibu. Langsung saja akan kami bacakan susunan acara pada Vicon pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua MGMP Matematika SMA Kabupaten Jember yang akan diwakili oleh Bapak Subowo SPD MPD. Dilanjutkan acara yang ketiga adalah sambutan Ketua PJP Matematika Bapak Dr. Subari MPD, dan pada acara inti yaitu presentasi materi Google Classroom oleh Bapak Goodman Syadari, dan dilanjutkan pada sesi tanya jawab dan akan kita tutup nanti dengan simpulan. Baik, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk efisien dan efektifnya waktu, kita langsung saja sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua MGMP Matematika, yang akan disampaikan oleh Bapak Subowo SPD MPD. Pada yang terhormat Bapak Subowo SPD MPD, kami silakan. Sebentar Pak, saya monggo Pak Bowo. Sudah masuk ya. Oke. Ya. Fotonya Pak Bowo ditampilkan Pak Saiful, fotonya Pak Bowo bisa ditampilkan. Ya. Sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ketua PJP MGMP Matematika Kabupaten Jember. Kami hormati Bapak Ketua MGMP Bapak Dr. Andes Ponati MSI, yang kebetulan hari ini tadi ada acara mendadak, yang mana acara ini tidak bisa ditinggalkan sehingga secara tiba-tiba disuruh mewakilkan kepada saya. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah bahwasanya pada saat ini dalam rangka untuk menunaikan tugas MGMP dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perjalanan MGMP ini terus eksis dan bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Kami berharap juga musibah ini tidak berlama-lama, yaitu dengan adanya virus corona. Ini kita rasanya sudah kangen ke sekolah. Jadi anak-anak kemarin sudah banyak yang sambat ingin bertemu di sekolah, baik itu kelas 10, 11 maupun kelas 12.
Jadi kita harus seperti ini, baik nanti pada pertemuan MGMP maupun dalam kegiatan belajar mengajar. Dan insya Allah kemarin untuk KBM diharapkan tetap berlangsung dan itu sudah dilaporkan di provinsi bahwa kehadiran atau aktivitas Bapak Ibu dalam kegiatan belajar mengajar mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Maret. Kemungkinan juga nanti untuk Bapak Ibu juga akan dimintai kegiatan belajar mengajar secara dengan nanti kegiatan yang berakhir insya Allah mudah-mudahan tanggal 20 itu sudah bisa masuk sesuai dengan surat edaran. Kalau memang itu tidak bisa, maka Bapak Ibu diharapkan untuk mempersiapkan diri membuat kegiatan aktivitas belajar mengajar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini untuk pertemuan yang kedua melalui video conference ini, yang pertama tanggal 24 Maret kalau tidak salah, pada hari Selasa kemarin dengan Google Classroom. Dan untuk hari ini materinya adalah tentang Google Formulir atau Google Form yang nanti diikuti dengan pembatasan waktu, mungkin sekaligus nanti bisa dibuatkan bentuk file yang berupa bitly. Jadi sampai dengan bitly sehingga anak-anak itu mungkin lebih mudah untuk mengakses, tinggal klik langsung soal itu sudah bisa ditemukan. Jadi tanpa dengan login. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan kegiatan belajar mengajar, khususnya yang online ini. Jadi kita sekarang semuanya serba online, tidak boleh tatap muka. Yang terakhir, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti. Insya Allah di sini sudah 35. Mungkin nanti ada penambahan-penambahan, monggo. Kemudian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan oleh Pak Saiful. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowo, mewakili Ketua MGMP Matematika Kabupaten Jember yang telah memberikan sambutan dan arahan khususnya bagi kita sebagai anggota MGMP Matematika. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua PJP Matematika SMA Bapak Dr. Andes Subari MPD. Pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Subari MPD, kami silakan. Halo. Halo Pak. Bari. Ampun. Kedengaran Pak, fotonya belum kelihatan Pak Saiful. Siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP Matematik beserta pengurusnya, guru matematik pada umumnya. Pertama-tama dalam suasana yang kita dapat cobaan dari Allah seperti ini, justru kita tetap memperbanyak doa. Saya bangga dengan teman-teman matematik, kreatif, komunikatif, dan tetap nyambung baik dengan siswa maupun dengan antar. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai tanggal 16 sampai dengan hari ini tanggal 8 April, 16 Maret, 8 April, pembelajaran di rumah, pembelajaran online, pembelajaran daring sudah kita lakukan. Banyak sekali keluhan-keluhan dari siswa maupun pada orang tua, kepada sekolah, kepada Kementerian Pendidikan, yang keluhan-keluhan itu merupakan, kalau kita amati itu, mereka tetap membutuhkan kehadiran Bapak Ibu guru di antara anak-anak. Ini yang catatan yang paling penting.
Sehingga dulu pada waktu baru-barunya dilantik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ingin pembelajaran melalui jarak jauh dan sebagainya itu melalui online misalnya, sekarang sudah terjawab. Bagaimanapun tingginya perkembangan IT, bagaimanapun tingginya perkembangan informasi yang sudah tidak ada jarak, ternyata guru itu tidak bisa diwakili begitu saja oleh alat-alat komunikasi yang canggih. Jadi guru masih diharapkan untuk hadir di antara anak-anak, hadir di tengah anak-anak. Ya, ini terbukti dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 16 sampai tanggal 8, dan kemungkinan kita juga tidak tahu apakah nanti itu kita masuk tanggal 23, itu juga masih ambigu ya, masih panjang karena melihat perkembangan COVID-19 ini, corona ini. Sehingga monggo, sekalipun Bapak Ibu sudah memberi pelajaran secara online, secara daring, apalagi matematika itu diajar klasikal saja, itu juga berhadapan dengan anak-anak dibimbing saja, anak-anak masih mengalami kesulitan, apalagi pembelajaran jarak jauh. Ini hampir semua siswa maupun orang tua merasa kesulitan. Bapak Ibu guru ya tetap Bapak Ibu guru, wali murid sebagai orang tua ya tetap orang tua. Mereka tidak bisa menggantikan posisi Bapak Ibu guru seperti di sekolah ternyata. Sehingga tadi sekalipun kita itu pembelajaran jarak jauh dan memang kita seperti kalau orang Jawa itu diserimpung ya, dibondo untuk tetap di rumah. Ya. Katanya sekarang zaman now ya, tetap di rumah. Tapi jika ada keluhan siswa, apakah lewat Jabri, apakah mungkin siswa berkunjung ke Bapak Ibu guru, atau mungkin dimintai untuk berkunjung pada pembelajaran grup, ya saya mohon Bapak Ibu guru bagaimana caranya untuk menjelaskan jika siswa mengalami kesulitan. Dan ini saya amati itu dengan pembelajaran jarak jauh itu kan berupa tugas-tugas begitu. Nah, tugas-tugas itu kalau dalam teori evaluasi kan harus sudah dijelaskan dulu, sudah dibahas dulu. Baru tugas atau evaluasi. Untuk itu ada yang tugas mungkin mempelajari, ada yang tugas yang untuk mengerjakan. Ya bagaimanakah supaya ada awal untuk siswa itu lebih paham untuk mengerti, apakah kalau Bapak Ibu bisa dengan pembelajaran online itu di situ disisipkan pembahasan, setelah pembahasan kemudian baru tugas supaya siswa sedikit mengurangi kesulitan begitu. Saya Bapak Ibu sudah berusaha untuk sekuat tenaga supaya materi itu bisa dipahami anak-anak. Itu saya sarankan. Lah mungkin Bapak Ibu, saya bayangkan itu kalau bisa seperti ini, Zoom atau lewat yang sekarang ini dengan menggunakan saya lupa. Webex. Itu monggo, tapi itu perlu biaya dan sebagainya, dan waktunya kalau Zoom itu hanya 40 menit dan sebagainya. Bagaimanapun kesimpulannya bahwa pembelajaran jarak jauh tetap banyak keterbatasan. Segala upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru saya kira sudah maksimal, sudah berusaha. Bahkan kalau saya mengatakan itu lebih sulit daripada kita
misalnya tatap muka di kelas. Untuk itu saya mohon maaf dari yang harus dilakukan karena sudah mendunia, sudah internasional, sehingga pembelajaran yang kita lakukan misalnya hanya seperti itu. Saya kira apa yang dilakukan Bapak Ibu Guru bukan memiliki sesuatu yang kecil, tapi sangat luar biasa dan sangat besar pada anak-anak, karena dalam situasi apapun kita bisa melaksanakan pembelajaran. Bapak Ibu saya hormati, saya kira demikian Ibu ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan pesan yang dari saya, kita tetap diberi keselamatan, kesehatan dengan situasi yang seperti ini. Distribusi sing anyar ndi? Yang kedua, Bapak saya hormati, saya nggak bisa mengikuti sampai akhir, sampai selesai, karena nanti juga kami ada kegiatan yang seperti ini dengan MKKS jam 10. Untuk itu selamat berkarya, selamat berkreativitas, untuk selalu sekaligus silaturahim, sambung dengan keluarga besar komunitas guru matematika di wilayah Jember. Banyak kekurangan dari saya, kelebihan penyasari sendiri. Untuk itu mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Subari MPD atas segala arahan. Semoga ini bisa menjadi modal bagi kita, anggota MGMP, bisa memberikan yang terbaik bagi putra-putri kita untuk pendidikan ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita akan masuk pada acara inti, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Gudman Syadari. Pada yang terhormat Bapak Gudman Syadari, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Saiful sebagai host untuk kegiatan MGMP online pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Subari sebagai PJP MGMP Matematika SMA Kabupaten Jember. Yang kami hormati Ketua MGMP Bapak Ponadi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Subowo. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta MGMP Matematika online pada pagi hari ini. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang materi MGMP online pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama kita sudah belajar tentang Google Classroom, di mana kita belajar membuat kelas, membuat tugas, dan menilai tugas yang kita berikan kepada murid. Juga memberikan materi berupa video juga kemarin sudah kita paparkan. Di pertemuan kedua ini kita akan belajar bagaimana membuat soal secara online, yaitu di Google Formulir. Nanti para murid bisa mengerjakan langsung link yang kita berikan atau bergabung di Google Classroom. Maka saran saya ketika kita sudah membuka Google Classroom, saran saya adalah soal yang kita buat itu kita masukkan di Google Classroom, akan kita batasi waktunya mulai jam berapa dan selesainya jam berapa. Seperti saya misalnya saya mengajar jam 7.08, maka soal itu akan bisa diakses murid pada jam ke-7 dan jam ke-8 saja. Setelah itu soal akan ditutup karena soalnya adalah ujian online. Kita akan belajar sampai sejauh itu nanti. Baiklah Bapak Ibu, akan saya mulai. Harapan saya Bapak Ibu bisa langsung praktek dengan menggunakan laptop. Kalau menggunakan HP, saya khawatir terlalu kecil layarnya, jadi agak kesulitan. Jika belum bisa menggunakan HP hari ini, cukup melihat aja. Nanti kita akan rekam semua kegiatan ini dan videonya akan kita bagikan di grup lewat YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan semua kegiatan kita hari ini, semuanya kita rekam. Mulai dari kata sambutan
sampai saat ini kita rekam semua kegiatan ini. Bagaimana Pak Saiful, apa juga merekam? Rekam saya lagi error, Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya juga sudah merekam. Menggunakan Nggak apa-apa, Pak. Saya merekam, saya antisipasi juga. Baik, akan kita mulai. Baiklah Bapak Ibu, akan saya coba bagikan layar dulu. Apakah layar yang saya tampilkan ini terlihat? Bagaimana Bapak Ibu, apakah layar saya sudah terlihat Pak Saiful? Iya, proses sudah ya. mulai. Oke. Belum terlihat layar ya? Ya, masih proses. Belum ya. Oke, sabar Bu. Mungkin lagi proses. Sedang saya berbagi layar. Belum kelihatan Pak Saiful layar? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Saya di layar saya sudah share konten. Masih gelap. Masih gelap Bu ya? Oke, saya coba lagi share kontennya lagi. Belum kelihatan Pak Saiful ya? Belum, Pak. Kenapa ya? Saya stop sharing dulu, lalu coba saya kirim lagi ya. Saya stop sharing dulu, saya sudah sharing konten, coba saya share lagi. Coba saya share. Sudah Pak Saiful? Belum. Ada yang, Ya, sudah masuk. Ada yang sudah masuk masuk. ya? Ada yang sudah masuk Sudah. ya? Sudah, ya. Oke. Udah. Ada yang sudah masuk ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langkah awal untuk ini, coba kita langsung ke Google Formulir. Bapak Ibu silakan masuk ke akun Gmail-nya dulu ya. Masuk ke gmail.com. Kita masuk ke akun Gmail dulu. Kita masuk ke akun Gmail. Menunggu proses sebentar. Ini mungkin pengaruh. Belum masuk, bentar. Ini masih proses ke email. Baik. Lalu kita masuk ke Drive. Ini email kita, ini email masuk semua. Kita akan masuk ke Drive dulu, masuk ke Drive. Klik yang ini, kita klik ini, masuk Drive. Kita klik Drive. Ini pengaruh jaringan ya. Saya di atas, ya, di bawah anak lagi nonton TV. Baik. Nah, ini drive kita sudah muncul. Kita akan masuk ke, sudah kelihatan Pak Saiful drive-nya? Kelihatan, Pak. Sudah ya? Oke. Bapak Ibu, kita akan membuat Google Formulir di ini. Ini ada di drive, ini ada, kita klik tanda plus baru ini, kita klik. Tanda. Mengaku HP yo guys. Lalu kita klik lainnya. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu yang nanti menggunakan, yang belum menggunakan laptop, nanti kita rekam, bisa diulang kembali. Nah ini, kalau kita membuat baru, nah ini kan ini Google Formulir saya yang sudah ada. Ada di sini, kita akan buat baru aja, klik yang baru. Lalu lainnya masuk Google Formulir. Nah ini saya ulang Bapak Ibu. Pilih lainnya, klik baru dulu, klik lainnya, masuk Google Formulir. Lalu kita klik.
Ini tampilan awal dari Google Formulir Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sebagian sudah paham ini, ya kita akan berbagi dan diskusi di sini. Langkah awal adalah ini formulir kita buat dulu judulnya. Misalnya saya buat judulnya ini adalah bebas. Kalau ini karena rencana mau ulangan, saya buat aja misalnya UH ulangan harian online matriks. UH online matriks misalnya. Saya buat judulnya gini. Lalu deskripsinya kita isi boleh, nggak diisi juga boleh. Misalnya saya tulis deskripsinya adalah soal diakses di Google Classroom. Oke. Ini judulnya, agar ini langsung masuk sebagai judul, ini kita klik aja Bapak Ibu, langsung masuk judulnya di sini. Ini kita klik. Nah, sudah masuk judulnya. Jadi judul ini sama dengan judul formulir dengan judul tugas kita sama, online ini sudah sama. Di sini untuk agar soal ini tidak semua murid bisa akses, maka langsung aja di awal kita buat masukkan password, masukkan password garis miring token. Nah, jadi sebelum masukkan password token A. Oke. Di sini sebetulnya di Google Formulir ini hanya trik aja bagaimana memasukkan password dan token. Ini di kolom ini jawaban singkat aja Bapak Ibu. Kita pilih jawaban singkat aja, jawaban singkat. Jawaban singkat. Agar password yang kita buat itu adalah kombinasi angka dan huruf, maka kita pilih ini adalah teks. Kita pilih teks. Lalu passwordnya kita isi aja. Kita isi nanti password ini akan diberikan kepada murid. Misalnya passwordnya kita buat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya saya buat passwordnya adalah UH, tanggal hari ini tanggal 8 bulan 4 2000, misalnya triks gitu aja agar tidak gampang. Nah, misalnya gitu triks. Lalu di sini ada keterangannya password Anda salah. Kalau murid password Anda salah. Coba lagi. Agar ini kita tetapkan aja wajib diisi. Jadi password tetap diisi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi langkah awal soal ini langsung minta password. Jadi tidak semua murid bisa akses. Lalu setelah ini kita batasi untuk halaman berikutnya agar ini password sudah lewat, sudah bisa dikerjakan, langsung kita bagi aja halaman berikutnya. Artinya kalau passwordnya benar, mereka bisa masuk isi identitas. Nah, baru bagian kedua adalah identitasnya. Pertama judulnya, kedua identitas, isi lengkap, isi identitas Anda. Angka kedua lah isi identitas Anda. Untuk ininya ya. Isi identitas Anda. Deskripsinya kita buat aja agar murid resmi, maka biasanya saya tulis identitasnya, identitas diisi sesuai nama Anda di daftar hadir sekolah, di daftar hadir sekolah. Nah, gitu aja. Jadi sudah seperti ini langsung kita buat aja. Ini namanya menambahkan bagian, kita klik tanda plus. Tanda plus, lalu kita isi misalnya nama Anda. Nama Anda, lalu di sini jawabannya apa? Jawaban singkat. Nah, sudah ada jawaban singkat, udah kita klik lagi jawaban singkat di sini. Udah biarkan aja kosong. Lalu kita lanjut lagi. Ini wajib diisi, kita klik wajib diisi. Lalu kita buat lagi data apa saja, nama Anda, lalu kelas Anda. Nah, kelas gitu aja nggak apa. Kelas ini
Kalau kelasnya misalnya kita mengajar 4 kelas, langsung 4 kelas kita pilih yang centang. Misalnya saya pilih yang centang, kita pilih yang centang. Bagaimana Pak Saiful, apakah kecepatan atau perlu saya perlambat? Halo Pak Saiful? Halo? Iya Pak, diulang. Diulang, oke. Saya ulang yang dari mana Bu? Sampai password. Sampai password. Sampai password tadi ya? Baik. Passwordnya tadi, oke. Begini Bapak Ibu. Oke, saya ulang ya. Ini masukkan password atau token itu, ini kita masukkan di sini, ada pilihan di sini, validasi respon. Jadi validasi respon. Jadi kita masukkan wajibnya apa? Kita isi lagi jawaban singkat. Jawaban singkatnya kita pilih jawaban singkat. Lalu kita pilih ini validasi respon. Kita ulang lagi. Validasi respon. Lalu kita cek di sini, kita masukkan teks. Karena password itu kita harapkan ada angka dan huruf. Kita masukkan teks. Isi passwordnya apa? Kita isi di sini. Misalnya tadi saya buat ganti lagi, misalnya UH tanggal hari ini 08 04 20 misalnya GM gitu aja. Artinya Goodman. Ya, itu hanya kita, ini nanti kita berikan kepada murid. Jadi murid yang punya password ini bisa mengakses soal kita. Jika tidak punya, mereka nggak bisa akses. Nanti keunggulannya kalau kita punya 5 kelas, kita buat aja lagi password ini yang sama, passwordnya kita ganti. Begitu aja Bapak Ibu. Jadi keterangan kesalahan, kalau mereka salah mengisi teks, kita buat aja password Anda salah. Password Anda salah. Password Anda salah. Coba lagi. Silakan. Coba lagi. Lalu sudah seperti ini, ini kan data untuk mengisi passwordnya. Lalu setelah ini kita lengkapi semua, kita pastikan sudah wajib diisi. Lalu kita buat seksinya, kita buat pembatasnya, tutup. Nah seperti itu. Jadi setelah password diisi, murid baru bisa mengakses berikutnya. Coba saya tes, Bapak Ibu. Saya tes. Coba passwordnya tadi. Nah ini saya tes. Saya tes dulu. Nah ini misalnya, kan langsung bisa password UH online matrix. Nah, misalnya kita masukkan passwordnya. Misalnya ada password anak mencoba-coba, misalnya WW gitu ya. Berikutnya, udah password Anda salah, silakan coba lagi. Jadi murid tidak akan bisa mengisi identitas karena passwordnya salah. Jadi password yang benar, coba kita masukkan password yang benar, baru itu bisa melangsungkan. Tadi passwordnya misalnya UH 08 04 20 GM. Nah ini bisa. Kalau passwordnya benar, mereka bisa akses ke berikutnya. Nah ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini saya kembalikan lagi ke paham Bapak. Bagaimana Bapak Ibu paham untuk sementara ini? Jadi password yang kita buat itu tujuannya untuk mengunci murid-murid yang tidak murid kita untuk mengerjakan soal itu. Jadi murid yang bisa mengerjakan soal adalah murid-murid yang dapat password. Nah, sampai sini sudah Bapak Ibu ya. Jadi bagian 1 adalah membuat judul dan passwordnya dulu. Kita buat passwordnya dulu. Kalau passwordnya sudah betul, baru murid kita minta untuk ngisi identitas. Maka bagian kedua adalah identitas. Nah, buat aja judul identitas murid. Ini tadi nama. Silakan ada yang mau bertanya sebelum saya teruskan, Bapak Ibu. Silakan Pak Saiful, mungkin ada yang mau nanyakan.
Halo. Ya, terima kasih Pak Gumen. Untuk sementara ini monggo Bapak Ibu bisa bertanya, silakan angkat tangan aja. Jadi nanti saya mute. Mungkin dibatasi 3 pertanyaan aja agar materi ini tersampaikan. Ya. Indah kancah iki. Bagaimana, ada atau saya lanjut, Pak Saiful? Monggo dilanjut, sementara belum ada nih Pak. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya. Pertama tadi membuat judulnya online dan membuat password dulu, itu bagian pertama. Kalau passwordnya benar, maka bagian kedua adalah murid kita minta mengisi identitasnya. Buat aja judulnya identitas murid di sini. Identitas murid. Mau kita isi boleh, nggak isi nggak apa-apa. Kalau seperti tadi, biasanya agar murid tidak mengisi sembarangan data, maka saya buat pengantarnya di sini. Isilah identitas. Isilah identitas Anda. Isi identitas yang valid. Isi identitas yang valid sesuai daftar nama di sekolah. Nah, ini karena minta identitas, maka kita akan ingin menambah apa saja identitas, maka kita tanda plus, tambah pertanyaannya. Jadi pertanyaan apa kita buat? Apa yang kita butuhkan untuk identitas anak? Berarti namanya apa? Siapa? Langsung ini jawaban singkat diwajib diisi. Nama, lalu kita tambah lagi. Nah, setelah nama mungkin kelas ya. Kelas. Nah, begini Bapak Ibu, untuk kelas biasanya kalau saya ngajar 4 kelas, langsung 4 kelasnya saya buat. Misalnya matematika, matriks ini kan matematika wajib. Saya ngajar di IPA dan IPS. Misalnya IPS 1, IPS 2, IPA 1, IPA 2, ada 4 kelas. Langsung aja saya buat di sini ada 4 kelas. Maka pilihannya di sini adalah bukan pilihan ganda, tetapi centang aja. Kita pilih yang centang. Di sini kita tinggal tulis saja MIPA 1 kelas 11, MIPA 1, lalu kita enter, masuk 11, MIPA 2, kita enter lagi, 11, IPS 1 misalnya, saya ngajar 4 kelas. Oh ini, 11 IPS. Ini kita klik aja langsung di sini, 11 IPS 1, 11 IPS 2. Lalu cukup kalau ini sudah lebih, ini kita hapus saja. Ini kan sudah, ini ada lebih. Saya cukup 4 kelas saja, ini kita hapus saja. Ya. Oh terhapus semua, maaf. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Kelas 11 MIPA 1 di enter, 11 MIPA 2 di enter, 11 IPS 1, 11 IPS 2. Kalau sudah cukup, kita masuk ke tanda lagi. Setelah nama kelas mungkin nomor absen ya, nomor absen. Nomor absen Anda. Yang ini tadi, ini kita wajibkan juga. Semua kita wajibkan aja, kita klik ini. Lalu kita tadi kan belum diwajibkan, kita klik wajib. Nah, ini agar ini juga kelas wajib diisi. Kemudian kita masuk ke nomor absen. Nomor absen ini kita pilih boleh angka,
misalnya kita pilih angka, kita batasi boleh. Misalnya kita masukkan angka, ini kan jawaban singkat. Lalu ini tetap jawaban singkat. Lalu kalau kita batasin ini, boleh kita pilih angka, terus mau kita batasi boleh, misalnya lebih dari, atau biasanya ini antara, misalnya jadi angka antara 0 sampai, ini saya klik dulu, antara 0 sampai dengan, misalnya satu kelas itu hanya 4 sampai 40. Oke, kita batasi saja boleh, atau langsung nggak apa-apa, ini wajib diisi. Nah, biasanya kita tambahkan dengan tanggal. Jadi kita buat tanggal hari ini, tanggal ulangan saya, tanggal UH. Ini otomatis kita pilih tanggal. Cukup, kalau ini sudah cukup identitas, langsung kita batasi section berikutnya. Jadi saya ulangin Bapak Ibu. Jadi formulir yang kita buat, bagian 1 adalah bagian judul dan ngisi password. Bagian kedua adalah identitas murid. Bagian ketiga ini adalah kita isi dengan soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Lalu deskripsinya kita tulis, ini tadi saya edit aja. Ini pilih jawaban yang benar. Ya. Lalu kita masuk soalnya. Nah, Bapak Ibu, di sini masalahnya ya, soal di sini boleh kita ketik langsung atau boleh kita copy. Misalnya kita sudah punya soal Word, langsung kita copy saja. Coba saya masuk ke cara membuat langsung misalnya dulu ya. Misalnya diketahui matriks berikut, diketahui matriks. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi kalau di Google Formulir memang kelemahannya Google Formulir ini belum menyediakan fasilitas question, simbol matematika. Maka kita bisa membuka link baru. Atau kita kalau pakai MyStep juga boleh, akan saya sampaikan 2 cara nanti. Misalkan saya coba membuka link baru, kita pakai link baru namanya Kode Cox editor. Kode Cox editor yang ini. Ini Kode Cox editor equation, kita pilih yang ini. Kenapa kamu? Kode Cox. Lalu kita klik yang editor, yang ini equation editor. Kita klik ini. Nah, ini simbolnya Bapak Ibu. Jadi ini kita buat simbol matematika secara online. Tetapi kalau kita kesulitan ini, soal-soal matematika yang pernah kita buat itu langsung kita jadikan gambar aja, lalu kita insert boleh. Misalnya saya ingin membuat simbol matematika. Ini kan matriks. Kita klik aja simbol matriks, mau pakai kurung siku atau kurung biasa. Misalnya saya ambil kurung biasa. Lalu ini ada ordonya 2,3, berarti 2 baris 3 kolom. Misalnya saya buat 2 kali 2 atau 2,2. Saya ketik aja 2,2. Nah, ini sudah ini memang ada kesulitan di sini. Kita harus mencoba belajar di sini. Ordonya 2 kali 2. Misalnya saya buat 4. Ini kelihatan di sini 4. Lalu saya tulis 5. Lalu di bawahnya lagi. Di bawah sini saya tulis min 2.
Ini 6 misalnya. Ini sudah ada matriks. Bagaimana caranya memasukkan matriks ini ke dalam Google Formulir kita? Kita cukup ini klik kanan, kita ambil linknya. Saya ulang. Ini hasil dari, ini namanya lateksnya, Indai lateksnya, ini hasil matriksnya. Untuk memasukkan matriks ini ke dalam Google Formulir, kita klik kanan ini, yang kita ambil linknya, copy link. Lalu kita masuk ke formulir kita tadi, otomatis tersimpan. Nah ini identitas murid, soal pilihan ganda. Nah bagian ini bentar masih lemot. Bagian ketiga soal pilihan ganda. Nah, caranya memasukkan lateks ini tadi, kita cukup klik ini gambar, lalu kita masukkan melalui URL-nya. Lalu kita pastekan di sini. Lalu sisipkan gambar. Memang prosesnya panjang, tapi kalau kita sudah terbiasa itu bisa lebih cepat. Nah ini. Sudah muncul di sini. Lalu ini kita ubah menjadi pilihan ganda. Pilihan ganda. Nah misalnya diketahui matriks. Ini kita ubah. Kita buat soal yang paling gampang aja dulu. Diketahui matriks. Di bawah ini elemen yang terletak pada baris 1 kolom 2 adalah titik-titik. Oke, ini boleh kita tinggal opsi aja, kita pilih angkanya berapa tadi, misalnya 2, kita enter 5, kita enter 6. Karena kita SMA biasanya sampai option E, A, B, C, D, E. Kita enter lagi. 9 misalnya. Nggak ada data di situ, nggak apa-apa. Ini contoh soalnya. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Ya. Kemudian soal ini mau kita jadikan kuis. Selama soal ini kita belum kita jadikan kuis, ini dianggap sebagai formulir seperti biasa. Maka kita akan masuk ke pengaturan. Nah ini kita jadikan kuis. Lalu kita atur kuisnya di sini. Nah, kita atur pengaturannya, ini ada pengaturan umum. Apakah perlu dikumpulkan email? Nggak saja. Nah ini, apakah soal perlu hanya 1 kali saja? Karena ini ulangan, cukup 1 kali. Kita batasi responden jawabnya cuma 1 kali. Apakah responden perlu melihat ringkasan? Nggak perlu, karena ini ulangan. Jadi mereka tidak perlu melihat ringkasan respon yang mereka kerjakan. Lalu presentasinya bagaimana? Nah ini, apakah acak urutan, kita acak aja urutannya, nanti kita tambah soal, nanti soalnya diacak. Tampilkan link untuk tanggapan nggak usah. Jadi pesan konfirmasi, ya. Terima kasih. Anda telah menyelesaikan ulangan. Anda telah menyelesaikan ulangan matriks. Lalu kita simpan. Ini sudah jadikan kuis, kita jadikan kuis dulu, lalu kita simpan. Nah, biasanya kalau ini sudah ada soal seperti ini kan dibutuhkan kunci jawaban. Skornya kita lihat juga, ini misalnya kunci jawabannya
Ini diminta kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban. Lalu kunci jawabannya adalah ada 4, ada 5. Kita isi saja, ini 5. Lalu skornya yang kita buat mau berapa? Kita isi 2, isi 1, ini kita isi skor. Skor untuk soal ini kita isi. Misalnya kita isi 1. Kalau sudah selesai, berarti soal nomor 1 sudah selesai. Kita ambil dari soal yang pernah kita buat tapi dalam bentuk gambar Bapak Ibu. Misalnya saya ambil soal yang pernah saya buat dalam bentuk gambar. Saya buat dulu soal gambar. Ini ada soal gambar dalam bentuk matriks misalnya. Nah ini sudah ada. Oke, saya lihat dulu ternyata ada soal sudah ada. Saya akan masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 langsung aja ini kita insert. Klik gambar ini. Sisipkan gambar. Unggah gambar dari ini kita klik cari. Lalu kita cari folder soal yang pernah kita buat dalam bentuk gambar. Saya buat di MGMP Matematika Jember. Soal gambar, soal matriks. Misalnya saya ambil. Saya klik ke sana, masuk. Ini sudah masuk Bapak Ibu. Jadi ini soalnya sudah jadi, tinggal kita agar ini langsung ketik aja opsinya sini. Ini A sudah tertulis, maka kita tinggal menulis A saja, A, B, C, urut aja. Ini kan sudah ada pilihannya. Ini sudah ada pilihan A, B, C, D, E, maka kita cukup menulis opsinya saja. Kita ketik A, enter, B, C, D, E. Jadi soal nomor 2 sudah selesai. Lalu kita buat kunci jawabannya. Kunci jawabannya misalnya ini buatkan kunci jawabannya. Kalau kita sudah mengerjakan soal itu, kita buat kuncinya, kita pilih B. Jangan lupa berikan skor. Satu lagi. Misalnya memberikan skornya lebih dari 1 nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke. Kalau mau cukup 2 soal sudah selesai misalnya. Ini kan sebagai soal latihan. Di sini seharusnya, nah ini seperti ini, misalnya gini Bapak Ibu, ini kan sudah terlanjur kita buat ini UH, ini bagian 2-nya seperti ini, identitas murid. Identitas murid kan langsung soal. Kalau sudah langsung soal, ini bisa kita klik di sini, lalu kita klik bagian, kita tambahkan aja bagian, lalu kita buat judulnya di sini, soal pilihan ganda, soal pilihan ganda, karena sudah terhapus tadi soal pilihan ganda. Opsinya lagi tertulis pilih jawaban yang benar. Nah, misalnya kita buat 2 soal seperti ini. Ini kita cek lagi. Nah, kita cek lagi apakah ini sudah bentuk kuis. Mungkin kita lupa. Kita cek lagi Bapak, ini settingannya. Settingan di sini. Ini bentuk kuis. Sudah dijadikan kuis. Lalu kita lihat lagi umumnya. Dibatasi 1 tanggapan. Lalu kita lagi presentasinya. Acak urutan. Lalu konfirmasi kita simpan. Jadi soal yang kita buat ini sudah siap. Sekarang bagaimana Bapak Ibu jika soal ini ingin kita batasi? Karena di Google Formulir itu nanti itu batasan waktunya hanya batas akhir pekerjaan, tapi murid masih bisa mengerjakan dengan status terlambat. Nah, kalau soal ini ingin kita kunci, maka kita akan masuk namanya form limiter. Form limiter itu kita masuk ke pengaya. Di sini ada pengaya. Ini ada form limiter. Saya tutup ini. Ini ada. Ini ada form limiter. Nah ini, bukan.
form limiter. Namanya form limiter ini, form limiter. Kita klik form limiter. Kita set limitnya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk mengunci soal ini agar kita tunggu sebentar. Soal ini tidak bisa diakses murid setelah batas waktu yang kita berikan. Ini sedang proses, namanya form limiter. Nah, ini kita pilih. Kita berdasarkan ada dua tanggal dan banyaknya responden. Misalnya berdasarkan tanggal. Nah, ini kan due date. Due date itu batas akhir. Kita misalnya mau tanggal berapa? Misalnya kita berikan tanggal hari ini. Hari ini tanggal 8 dengan batas akhir jam berapa? Misalnya ingin kita buat jam 11 pagi ini, jam 11. Oke, jam 11 AM. Jam 11 lewat berapa? Misalnya lewat 30. Kita klik sini waktunya. Maka soal ini nanti tidak bisa langsung otomatis ditutup pada pukul 11.30. Itu kalau kita gunakan waktu. Misalnya kita buat dua. Bisa juga memilih banyaknya responden. Banyaknya responden mau berapa? Misalnya banyak responden satu kelas itu 30. Berarti 30 orang. Kita isi 30 atau 35. Kalau ini enggak kita butuhkan, nggak usah kita isi. Cukup waktunya saja cukup. Kalau ini sudah kita isi. Oke, kalau ini responden. Coba kita isi responden aja. Kalau kita isi 35. Lalu save. Enable, harus enable. Oke. Nah, jadi soal yang sudah kita buat ini Bapak Ibu, ini sudah siap untuk kita berikan kepada murid. Google Classroom, ini ya kita edit lagi, kita lihat. Jadi sebelum kita berikan ke murid, kita cek lagi. Boleh kita kerjakan, misalnya kita ingin mengerjakan dulu, misalnya saya kerjakan. Ya, masukkan token UH 080420 GM. Berikutnya nomor absen nanti bisa diurutkan Bapak. Misalnya saya buat nomor absen 11, nama, misalnya nama anak saya buat Grace misalnya, dia kelas 11 IPA 1, tanggal berapa hari ini berarti bulan ini tanggal 8 bulan 4. Udah, berikutnya. Nah, ini. Jadi kita akan kerjakan misalnya soal ini. Misalnya ini 5. Lalu ini B. Kita isi, lalu kita kirim. Jadi murid ngirim. Nah, lihat skor. Terima kasih Anda telah menyelesaikan ulangan matriks. Mau lihat skor boleh. Jadi benar 2 dari 2. Jadi kita sendiri yang mengkonversi skornya nanti. Ini kan benar 2 dari 2 nomor. Nah, sekarang kita akan memasukkan ke Google Classroom. Oke, sebelum masuk ke Google Classroom, silakan Pak Saiful, saya ini dulu sebelum saya post ke Google Classroom dan posting ke murid. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Goodman. Udah cukup padat ini materinya. Hanya udah sampai dengan 3 langkah ini, harusnya 1 langkah atau 2 langkah tadi diberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, sementara ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada kesulitan pada saat praktek, kami persilahkan. Nanti
Oke Bapak Ibu, Ya. sudah saya unmute. Apa yang akan bertanya? Ya, silakan Pak. Monggo, Bu Barokah. Mungkin saya Pak. Barokah sepertinya ingin bertanya. Ya, Halo Bu Barokah. Apa ya Pak? Iki coba. Ayo Pak. ya silakan Pak. Bapak Ibu silakan Pak Saiful ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Enak gaya HP saja nih. Iwak Iku kok lama terus ngisi nomor itu. Gimana Bapak Ibu untuk sementara ini? Apakah ada kesulitan atau bisa kita lanjut? HP ya, Pak Saiful. Dengan Bapak siapa ini? kan ngisi terus menggunakan matematika. Halo, dengan Assalamualaikum. Aku dari kurang jelas Pak Saiful. Mbong karo apa ae. Ada yang bertanya Pak Saiful, ada yang bertanya di raise hand. Iya. Ini mohon maaf dengan Bapak siapa? Saya ya semuanya saya mute dulu. Mungkin saya Pak Saiful. Oke, dengan Pak siapa nih Pak? Oh, Pak Eko. Pak Bowo. Oh Pak Bowo, sebentar. Yang lain saya mute dulu. Monggo Pak Bowo, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Saiful. Gini Pak Goodman, saya masih penasaran dengan aplikasi yang online ini. Iya Pak. Begini, saya masih penasaran dengan aplikasi online ini. Yang mana pada pertemuan pertama dulu waktu kuisis itu pernah saya tanyakan di grup, ya. Apakah kita setelah membuat soal ini, ya, ini aplikasinya kan gratis. Kemungkinan aplikasi ini kalau kita pakai misalnya tahun pelajaran depan itu hilang apa enggak ini Pak? Soalnya ini kan aplikasinya gratis. Saya masih penasaran yang kuisis punya saya itu. Oke. Itu ternyata hilang semua. Ya, terima kasih Pak. Langsung Pak Saiful ya. Oke, monggo Pak Bowo. Pak Hotman. Terima kasih Pak Bowo. Memang aplikasi Google Classroom ini kan gratis, tapi oleh Google diberikan free untuk semua. Di Google Education ini langsung free, ya, langsung gratis. Tetapi file-file yang kita simpan di Google Classroom tidak akan pernah hilang, Pak. Misalnya ini saya buat, ini contohnya soal-soal yang pernah saya buat sebelumnya nih. Coba saya lihat file-file yang pernah ini. Coba saya lihat dulu. Ini yang terbaru. Kalau yang lama-lama itu terekam semua Pak. Jadi nggak hilang. Mungkin termasuk yang di kuisis. Ntar saya cek dulu soal. Saya punya ini tanggal berapa ini semua Maret ya. Oke, coba saya pindah ke akun dulu ya Bapak Ibu. Saya pindah ke akun dulu. Coba buka browser yang kedua. Saya ingin menunjukkan aja dulu soal yang pernah kita buat itu tidak hilang. Saya masuk ke ini dulu. Saya pakai browser yang lain aja. Ini saya buka browser dulu. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Coba saya buka. Sebentar Pak ya, lagi proses. Coba saya buka soal yang pernah saya buat dulu agar Pak Bowo tahu kalau memang soal yang kita buat walaupun ini gratis, tetapi soal-soal yang pernah kita buat semua terekam, tidak hilang.
untuk Google Formulir, nanti di kuisis juga sama sebetulnya, tidak hilang. Ini lagi proses. Oke, coba saya cari di drive saya. Ini sudah drive, ini email. Saya coba yang di drive. Ini saya tutup dulu. Ini ntar. Ini saya masuk ke drive. Ini drive. Bahkan soal yang pernah saya buat dulu bisa saya pakai lagi Pak. Tinggal saya ambil linknya, saya berikan ke murid lagi. Jadi kita menyimpan soal jadi bank soal gitu ya. Folder ini soal-soal. Coba saya ambil drive saya dulu. Saya cari drive saya. Ini soal kuis online 1920. Ini soal word equation. Coba saya set dulu. Soal begini Bapak Ibu, juga formulir, Google Formulir juga pernah saya buat formulir juga. Jadi angket juga boleh di sini. Jadi angket, soal pilihan ganda, semua daftar hadir juga boleh kita buat ya. Coba saya buat soal dulu. Saya cek soal yang pernah saya buat. Soal di drive. Bentar. Agak lemot. Soal matematika online. Nah ini 17-18 Bapak Ibu. Ini soal online pas. Tahun 17-18. Nah ini soal online matematika 12 pas. Ini. Ini Pak Bo. Jadi soal yang pernah saya buat tahun 2018-19 juga muncul. Ya, untuk membantu nilai akhir Gasal 18-19 ini Pak. Jadi nggak hilang. Bagaimana Pak Bowo? Halo? Ya Pak. Ya, jadi soal yang pernah kita buat tidak hilang. Ya. Punya saya itu perlu pencarian lagi itu. Iya, mungkin dilihat di koleksinya mungkin Pak. Mungkin Bapak penyimpanannya pribadi atau ada penyimpanan umum otomatis masuk atau paling gampang Bapak buka di koleksinya saja. Oke. Silakan ada lagi. Saya kembali. Menambahkan Pak Goodman. Iya. Menambahkan Pak Goodman. Iya. Kuis online, baik yang kita menggunakan platformnya Google Form atau menggunakan yang langsung seperti Quizzes, itu secara otomatis akan tersimpan secara cloud. Jadi kalau kita menggunakan Google Form, itu pasti akan tersimpan di drive kita. Iya. Nah, caranya nanti kita partisi saja, kita buat folder. Mungkin folder tahun 2019, 2020, nanti kita bagi lagi, misalkan part dan seterusnya seperti itu. Itu masih tetap rekam. Selama itu akun kita tidak bermasalah di Google. Oke. Termasuk yang di Quizzes. Kalau kita sudah punya akun di Quizzes, otomatis sudah akan tersimpan. Seperti itu, Pak. Oke, coba tunjukkan agar langsung terjawab karena kuisis juga sudah belajar. Terima kasih Pak Saiful. Coba saya tunjukkan kuisisnya ya agar Pak Bowo juga ketepatan juga kita sudah pernah belajar tentang kuisis. Saya coba buka kuisisnya lagi, nggak apa-apa kita diskusi di sini. Saya buka kuisis soal yang pernah dibuat di kuisis. Mei malah. Padahal Bapak. Ini kuisis, coba saya buka kuisisnya Pak, sebentar.
Ah, sebentar, kita masuk ke kuisi sign up, lalu coba sign up dulu aja. Kita ingin ngecek soal yang pernah kita buat, intinya ke sana. Login. Saya gunakan Gmail. Saya coba gunakan ini akun saya. Jadi ini Pak Bowo. Jadi koleksi soal yang pernah kita buat ini ada koleksi, ya. Ini ada koleksinya. Soal-soal yang sudah pernah kita buat di sini. Jadi kalau pernah soal yang kita buat tidak akan hilang di sini, Pak. Misalnya soal saya yang paling lama ada enggak ya? Saya lihat dulu. Sepertinya vektor trigonometri. Atau gini aja, coba saya cek dulu soal yang pernah kita buat UH kelas 11 IPS. Ini ini Pak, jadi nggak hilang Pak. Ini dibuat oleh Goodman Syadari. Jadi semua soal-soal yang pernah kita buat tinggal digunakan Pak. Ini semua Pak Bowo. Jadi kalau terjadi pun ini mungkin tidak tersimpan di koleksinya Pak Bowo, tapi menyimpannya mungkin secara umum atau bagaimana. Tapi kalau tersimpan di koleksi, otomatis semua masuk di folder-folder ini. Jadi misalnya kita buat soal di sini, kita simpan ada di masing-masing di sini Pak Bowo. Jadi tidak hilang dia. Terima kasih Pak Saiful. Saya sampaikan kembali ke Pak Saiful. Silakan Pak. Halo. Halo. Halo Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Ya, monggo Pak Bowo. Ya. Mungkin Bagaimana Pak Bowo? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya ini kan? Oke. Ya, satu lagi Pak. Ya, silakan Pak. Oke. Form limiter Pak. Form limiter ini. Iya. Ini untuk form limiter Pak. Iya Pak. Ya, silakan. Form limit ya. Untuk form limit ini saya mencarinya itu kok enggak ada pembatasan waktu, itu hanya di akhir saja Pak. Oh betul Pak, memang form limiter ini memang pembatasan waktu di akhir saja. Di akhir saja ya? Iya betul, iya. Nanti untuk di awalnya maka kita coba dimasukkan di Google Classroom. Di Google Classroom nanti akan dibatasi awalnya. Kita berikan batas awal nanti. Jadi kolaborasi dengan Google Classroom. Oke. Oke. Terima kasih Pak Goodman. Iya, sama-sama Pak Bowo. Silakan mungkin. Silakan Pak Saiful, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Monggo Bapak Ibu, dilanjut langsung. Ngantuk. Silakan Bapak Ibu bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Kalau untuk sementara belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu Pak Goodman. Baik Pak Saiful. Ya. Dengan waktu sudah menunjukkan pukul 10.34. Baik. Ya. Oke. Sekarang saya akan masuk ke, kita coba ke mana tadi, ke ini. Saya akses ke, kita akan masuk ke Google Classroom. Agak dulu biar ini, kita akan masuk ke Google Classroom. Google Classroom. Oke. Tadi soal yang kita buat di Drive, ini kita tutup dulu. Saya tutup dulu. Kita akan masuk link yang mau kita buat, harus kita batasi Bapak Ibu. Itu bisa dilihat saja, bisa diedit atau bisa dilihat, diedit gitu ya. Coba kita masuk ke Drive lagi. Saya terbaru tadi saya masuk soal yang terbaru.
link yang terbaru. Tadi soalnya kita buat di Goodman Shader ya. Ntar ini ada 2 email yang saya buka. Oke, di sini. Soal ini online pas. Oh, bentar. Maaf. Tadi soalnya kita buka yang di soal yang tadi coba kita masuk ke drive lagi. Kita akan masukkan ke Google Classroom. Ini masuk. Oke, saya akan masuk soal yang terbaru. UH matrix. Oke, UH matrix ini akan kita ambil linknya Bapak Ibu. Linknya kita ambil, kita klik kanan. Untuk ngambil linknya, ini soal UH matrix ini. Kita ngambil linknya akan mau kita bagikan di Google Classroom. Ini ada 2, bagikan, dapatkan link. Bentar, maaf, terlalu terklik. Nah ini kita ambil link yang dapat bisa dibagikan. Kita akan ambil linknya. Ini kan berbagi tidak aktif, maka ini kita nyalakan dulu. Nyala, berbagi. Lalu kita coba lihat setelan berbaginya. Lalu kita coba ubah. Di sini kita lihat di sini coba. Di sini ada aktif siapa saja memiliki link. Jadi link ini akan aktif kepada siapa saja. Jangan kita buat publik nanti masuk kemana-mana. Ini kita ambil lalu kita simpan. Lalu link ini mau kita ambil nanti kita masukkan di Google, copy sini. Kita akan masuk ke Google Classroom. Selesai. Nah, kita akan masuk ke Google Classroom. Di sini ada Google Classroom. Sebentar Bapak Ibu lagi proses ke Google Classroom. Ini kelas-kelas yang saya buat. Coba saya bagi ke ini. Kelas daring, ini MGMP kita di sini. Ya, saya bagi di kelas daring GC kita. MGMP. Ini kita post buat tugas kelas. Tugas kelas. Lalu kita klik buat tugas. Lalu tugas kuis. Tugas kuis. Lalu kita buat saja pengumuman di sini. Buat judulnya UH matrix. UH matrix petunjuk soal pilihan ganda. Ini kreativitas saja soal pilihan ganda. Waktu mengerjakan, kesempatan mengerjakan 1 kali, kesempatan mengerjakan 1 kali, waktu kalau mau kita hitung juga boleh, waktu terbatas kita aja, bisa ada due date. Nah, begini Bapak Ibu, ini kan sudah, lalu kita tambahkan link. Ini boleh kalau kita ini berarti kita membuat kuis baru. Karena sudah punya buat kuis, tambahkan aja linknya. Buat linknya di sini. Kita masukkan link yang sudah kita paste tadi ini. Lalu tambahkan link. Nah, sini sudah masuk UH matrix. Ya, ini enggak kita butuhkan, kita tutup aja. Jadi sudah ada UH matrix. Nah, jadi ini mau kita buat, mau dikerjakan jam berapa Bapak Ibu? Misalnya
Saya kan tadi kita duduknya jam 11, jangan sampai lewat. Nah, misalnya kita percepat aja ini, kita tugaskan, kita jadwalkan jam berapa. Mau dikerjakan, mau tanggal hari ini atau besok. Nah, ini kan besok, ini tanggal hari ini tanggal 8. Tanggal 8, jam berapa bisa mulai dikerjakan? Kita jadwalkan, misalnya dijadwalkan jam 10.45 ya. Jam 10.45. Maka soal ini akan bisa diakses pukul 10.45. Kita jadwalkan soal ini. Nah, jadi melengkapi form formulir tadi. Nah, jam 10.45. Jadi kalau ingin kita batasi, maka pekerjaan tadi ini soal hanya bisa dikerjain jam 10.45, selesai pukul 11. Itu Bapak Ibu. Nah, ini mau kita edit boleh. Kita edit boleh. Ya, mau edit apanya lagi? Misalnya ini batas waktu di Google Classroom, boleh. Kita samakan. Kita samakan nanti pukul 11, misalnya hari ini tanggal 8, kita samakan dengan form limiternya pukul 11. Topiknya mau kita tambah boleh ya. Topik apa yang sudah ada, misalnya kita buat topik ulangan harian ya. Ulangan matriks, misalnya topiknya ulangan matriks. Nah, di sini topik sebentar. Tidak ada topik. Buat topik dulu. Kita buat topik dulu. Ulangan matriks. Kalau ingin ditambahkan. Jadwalnya jam 10.45, soal akan dikerjakan jam 10.45, selesainya pukul 11. Ini kita jadwalkan. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ingin melihat di ini sudah selesai, kita jadwalkan aja dulu. Topik nanti kita buat sendiri. Nah, kalau kita ingin buat topik, kita buat aja sendiri. Ini topik tadi, misalnya saya buat topik ulangan matriks. Ingin ada topiknya boleh ya, ulangan matriks, tambahkan topik di sini. Kita buat topik dulu. Lalu ini kita edit lagi, edit. Lalu di sini kita tambahkan topiknya, ulangan matriks. Sudah. Jadi sudah masuk topik matriks, lalu kita jadwalkan. Jadi kita lihat nanti tugas. Nah, ini di forum. Nah, ini tugas kelas. Tugas kelas udah ada ini. Tugas kelas ulangan matriks ini Bapak Ibu sudah ada. Ulangan matriks dijadwalkan pukul 10.45. Selesainya nanti pukul 11 sesuai dengan yang kita jadwalkan dengan berpassword. Jadi materi hari ini sudah lengkap semua. Membuat soal dengan Google Formulir. Kita batasi waktunya dengan form limiter. Lalu kita batasi awal pekerjaannya dari Google Classroom. Terima kasih Pak Saiful. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Goodman atas presentasi materi yang cukup menarik sekali bagi kita. Jadi kita membuat kuis menggunakan Google Form yang kemudian di-embed, dimasukkan ke dalam Google Form seperti itu. Secara umum sudah disampaikan oleh Pak Goodman. Mungkin dari Bapak Ibu yang masih ada kesulitan di sini, monggo didiskusikan pada forum diskusi. Kami persilahkan. Pak Haji, Pak Haji sepertinya mau bertanya, monggo Pak Haji. Pak Haji ingin bertanya, monggo. Bentar Pak, sebentar. Iya, di mute dulu. Iya, di mute dulu semua. Oke, ya. Monggo Pak Haji, silakan.
Oke, terima kasih Pak Saiful. Pak Goodman. Ya Pak. Ini saya pernah nyoba untuk membuat kuis itu sudah di Google Classroom. Ya. Untuk membuat menempatkan soal-soal matematika dalam equation itu agak kesulitan Pak Saiful. Pak Goodman. Oh baik Pak. Mungkin ada trik yang mudah yang kita bisa lakukan untuk mempermudah penulisan equation dalam Google Classroom itu atau dalam soal kuis itu. Baik. Cara yang paling mudah mungkin. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak Aji. Langsung Pak Saiful ya. Oke, langsung. Begini Pak, kalau ingin membuat memang kendala langsung saya praktekkan aja. Saya buat formulir. Google formulir. Misalnya saya masuk judul nggak usah saya buat, langsung ini aja opsi. Coba. Ada berapa cara Bapak yang memasukkan equation? Pertama tadi dengan menggunakan kode Cox, ya. Kode Cox itu seperti di sini tadi. Coba saya cobakan dengan kode Cox. Ini ada linknya sudah saya buat. Langsung aja ini saya copy. Kode Cox. Jadi alamatnya ini. Langsung kita klik di sini. Saya enter. Jadi yang pertama kita buat equation dulu secara online. Nanti coba kita pelajari dengan cara offline. Begini. Tinggal kita ketik aja. Misalnya simbol apa. Misalnya saya buat untuk A per B ini muncul apa ini. Terlalu saya refresh dulu. Ya. Misalnya saya ingin membuat A per B gitu aja, simbol sembarangan aja Bapak ya. Misalnya A per B. Simbol aja sembarang ditambah. Ya. Pecahan lagi C per D. Ya, ini kode latexnya, ini hasilnya. Sekarang bagaimana cara, kan hasil yang mau kita masukkan. Ada caranya dengan cara seperti tadi. Kita klik ini, klik kanan, kita ambil salin alamat linknya. Kita salin alamat linknya, lalu kita masukkan ke formulir linknya. Dengan cara klik gambar ini, klik gambar, lalu kita masukkan melalui URL. Klik URL, kita klik sini tempel. Tunggu sebentar, berproses. Sudah muncul ini, lalu kita sisipkan. Kita sisipkan, kita tunggu sebentar. Sudah masuk. Kalau ingin melihat hasilnya kita preview. Ini Bapak. Itu cara yang pertama. Bagaimana kalau menggunakan yang offline? Ya offline mungkin kita caranya jadi equation yang kita buat itu coba kita simpan dalam bentuk gambar. Misalnya saya pakai match type. Coba ya Bapak Ibu, saya coba dengan cara match type. Saya coba dengan ada match type. Di sini ada match type. Ya. Ya. Mungkin ini boleh dengan cara match type, ini boleh. Misalnya saya buat lagi pecahan ya. Ini pecahan. Klik pecahan misalnya A per B. Ditambah C per D ya, simbol-simbol aja ya, nggak ada kaitan dengan ini. Yang penting kita masukkan simbol-simbol matematika C per D. Sekarang bagaimana cara memasukkan ini? Ini boleh kita screenshot, kita ambil gambar. Saya ambil gambar ini. Lalu saya simpan filenya.
Nah, ini ada pilihan simpan gambar, save. Saya simpan misalnya di MGMP saja, agar gampang, di MGMP Matematika. Di MGMP. Save soal gambar, misalnya ini pecahan gitu aja, pecahan. Sebut namanya pecahan gitu aja. Save. Lalu masuk lagi ke Google Formulir. Nah, misalnya ini tadi, ini kita masuk soal yang kedua misalnya. Kita soal kedua, ini anggap soalnya sudah kita tulis, langsung kita tujuan masukin gambar. Ini foto, kita unggah fotonya Pak. Foto, kita unggah dulu, kita pilih filenya, cari. Ya, cari yang kita buat tadi. Saya buat tadi di MGMP. Di MGMP Matematika. Tadi saya buat tadi pecahan ya. Oh, ini ada pecahan. Open. Ya. Sudah masuk Bapak Ibu. Ya, kita preview lagi. Ya. Terima kasih Pak Saiful, mungkin Pak Aji ya. Halo Pak Aji. Halo. Iya, itu bisa kita kolaborasi dengan cara mengambil screenshotnya. Nah, jadi dari Messtype kita ambil screenshot, boleh langsung seperti itu. Mungkin ada lagi ditanyakan Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Goodman. Jadi kita simpulkan ada dua cara, secara online tadi atau secara offline. Kalau secara offline Bapak Ibu bisa seperti cara apa yang disampaikan oleh Pak Goodman, atau juga mungkin Bapak Ibu sudah membuat di Word, kemudian pakai equation, kemudian dipotong aja pakai snipping tool, itu juga bisa seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin tanyakan. Waktu sudah berjalan 10.52, kurang 8 menit. Masih ada waktu untuk bisa berdiskusi. HP-nya nggak dimasukin tenaga. Iki ana sing takon. Iya, silakan Pak. Mungkin di-mute dulu Pak Saiful, ada agak berisik. Halo. Mikrofonnya berisik, mungkin ada di-mute dulu. Oke. Silakan Pak Saiful ditanya peserta, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Halo, Pak Saiful. Halo. Halo. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya lagi, silakan. Pak Saiful, suaranya nggak kedengaran ini. Habis. Oh, monggo Bu Wifa. Sudah diaktifkan itu. Speakernya ya. Silakan Ibu. Untuk sementara mungkin ya yang bisa. Kurang jelas, Suaranya kurang keras. Pak Ben, saya kira cuma mungkin dalam pembuatan soalnya ya, kita kalau online gitu rasanya agak susah karena tadi harus mencari equation kita harus buka ngeling lagi yang ada equationnya. Jadi mungkin yang paling enak kita siapkan dulu soalnya di Word gitu, baru kita gitu Pak. Bagaimana nggak jelas Bu? Saya dengar. Gimana? Saya bantu Pak Goodman. Iya. Jadi kalau kita langsung membuat equation di form itu kita sepertinya kesulitan.
Ya, mungkin pengalaman dari Bu Viva, beliaunya sudah membuat soal dulu menggunakan Word, kemudian file itu kemudian kita unggah sebagai soalnya. Tinggal nanti mungkin jawabannya. Seperti itu Pak Gudni. Boleh. Ini memang ada untuk soal di Word, kita namanya import ya. Import soal dari Word ke Google Formulir. Itu menggunakan pengaya lagi Pak, namanya Form Builder. Iya, dengan menggunakan Form Builder. Cuma ada kelemahannya dalam penulisan Form Builder itu ada syarat penulisan soalnya yang soal tidak boleh numbering, tetapi optionnya harus numbering. Atau kalau kita itu Form Builder biasanya itu berbayar, dibatasi 100 field. Jadi 100 kali kita ada field 100, udah habis itu nggak bisa kita gunakan lagi. Maka cara yang praktis menurut saya tadi adalah kita buat soal di Word ya, kita partisi gini, kita potong-potong. Nah, kita potong seperti ini, kita potong-potong. Bentar, saya klik dulu. Nah, ini kita potong-potong, ini yang kita unggah gitu. Jadi soal ini kita potong-potong dulu di Word, lalu ini kita unggah, lalu tinggal optionnya kalau ingin cepat. Lalu nomor 2 gitu juga, kita potong lagi, kita potong-potong soalnya, lalu tinggal diunggah. Unggahnya tinggal poin ABC-nya saja di optionnya ABCD. Nah ini misalnya tadi ini kan sudah ada soal yang ada di Word, saya unggah, saya potong, saya ini kan, lalu masuk ke ini, misalnya lagi buat apalagi kita buat soal lagi plus ini. Nah, lalu kita ini optionnya kita klik lagi, kita cari soal yang sudah kita crop atau soal yang sudah kita buat dalam gambar. Nah ini, lalu kita unggah. Nah ini, jadi optionnya tinggal kita tambahkan aja sini, kita ketik A, enter, B, enter, C, D, E. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, tetap settingannya kita buat kuis di sini. Jangan lupa terakhirnya kita buat jadi kuis, jadikan kuis. Lalu kita lihat, nah ini presentasi responden. Nah ini mau dibuat satu kali tanggapan atau tidak. Kalau enggak kita centang, ini bisa berkali-kali. Nah, begitu. Ya, itu saran lebih baik memang kita tetap buat menulis ya. Iya, kita buat soal dulu di Word, lalu kita potong-potong kalau ada gambar-gambarnya, lalu kita insert dalam bentuk gambar. Tapi kalau langsung Word kita import ke Google Formulir, itu terbatas Ibu. Terbatasnya nanti namanya Form Builder. Ini ada Form Builder namanya. Pakai ini. Jadi Form Builder namanya ini. Jadi ini masih ada proses dari Word kita simpan ke dokumen, dari dokumen kita import ke Google Formulir, masih ada proses yang dilaksanakan 2 langkah lagi. Dari Word kita simpan ke Google Doc, dari Google Doc kita kita simpan di Google Dokumen, lalu kita buka Google Formulir, digabungkan dengan Form Builder, lalu kita import. Di import itu masih ada proses lagi yang akan kita kerjakan. Berarti Pak Pancet ya Pak lama yang jelasin. Mungkin lebih enak kalau langsung tadi. Mak ya harus buka equation-nya karena kita matematika lebih banyak menggunakan equation. Iya, jadi kita ketik di match type, langsung kita screenshot aja, masukkan ke dalam, boleh lebih cepat sebetulnya. Jadi kalau kita punya match type seperti ini, langsung kita ketik aja di sini. Lalu kita pasang namanya pengambilan foto, screenshotnya di snipsing, laptop, Pak. Snipsing. Iya, pakai snip juga boleh. Pakai snip ya pakai yang ini. Kalau pakai snip tool ya pakai ini, pakai snip tool, ketik aja snip. Snip tool ya. Ya snip. Nah ini pakai snip tool yang ada di laptop, langsung pakai snip tool ini. Ya ini kita tunggu dulu proses snip tool. Ya pakai snip tool lebih praktis juga. Ntar saya tutup dulu ini ada snip tool.
Ya, kita ambil ini new. Oh, sebentar ini kok cancel. Tadi kok ada snip saya kok bermasalah ntar. Saya coba lagi pakai snip tool. Ya bisa, kalau nggak di snip tool paling gampang, snip tool. Kalau mau pasang di snip tool ini kita pilih. Nah ini. Lalu ini yang kita simpan. File, save as. Misalnya saya simpan di matematika MGMP Jember. Misalnya matriks pecahan lagi aja. Pecahan 2 misalnya. Nah ini kita tutup ini, lalu kita masuk lagi ke Google Formulir. Sebuah lagi tanda buat lagi, misalnya buat soal, lalu bla bla sudah kita buat kalimatnya, insert gambar yang kita unggah, lalu masuk ke, saya taruh simpan di MGMP tadi, MGMP matematika pecahan 2. Sudah masuk ini Bapak Ibu. Jadi begitu Pak. Jadi memang kelemahannya Google Formulir itu di situ, masukkan equation. Rekomendasi saya memang ke depan kalau ada waktu kita belajar psikologi. Psikologi itu lebih praktis buat soalnya, bisa langsung import dari soal Word langsung ke psikologi. Nah, Google Classroom itu memang mempunyai kelemahan, tapi mempunyai keunggulan juga, ya. Untuk di psikologi nanti bisa kita buat langsung soal yang kita buat di Word itu, otomatis kita import ke soal psikologi. Kalau di Google Formulir masih ada proses tahapan yang agak sulit, namanya di Form Builder. Begitu Pak Saiful, terima kasih. Okay. Terima kasih, sangat menarik sekali Pak Goodman. Mungkin saya bisa mendapatkan sedikit bahwasannya pengisian formulir saja, tetapi dengan seiring waktu ini dimanfaatkan juga untuk pembuatan kuis seperti itu atau kuesioner juga. Banyak platform-platform yang mungkin khusus untuk kuis online yang bisa kita buat dengan segala fitur aplikasinya, termasuk juga untuk kelas online yang disebutkan Pak Goodman barusan, psikologi, jadi lebih kompleks itu, jadi hampir seperti dengan Moodle ya. Iya. Jadi kita bisa mengimport soal dari aplikasi lain. Misalkan kita punya bank soal menggunakan ExamView atau kita punya soal yang sudah terformat menggunakan file Word. Nah, itu nanti bisa kita import secara langsung di psikologi. Yeah. Untuk kelas Bapak Ibu monggo. Jadi kita itu kan melaksanakan pembelajaran fleksibel, fokus di salah satu platform. Jadi biar anak-anak mungkin tidak tidak ada Google Classroom, ada psikologi, ada nanti menggunakan Edmodo atau juga Kuiper dan seterusnya. Jadi anak-anak juga bingung akhirnya. Jadi kalau menurut saya difokuskan dulu apa yang efektif, efisien yang bisa kita gunakan pada anak-anak seperti itu. Nah, terima kasih Pak Goodman, ini menarik sekali diskusi juga yang dilakukan oleh Bapak Ibu anggota MGMP Matematika, dan saya yakin ini masih belum berakhir di sini. Tentunya masih ada banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak terakomodir pada kesempatan Pikon ini, bisa berlanjut mungkin di Pikon-Pikon berikutnya secara non formal ya. Monggo Pak Goodman bisa nanti memfasilitasi Bapak Ibu, dan permohonan dari Bapak Ibu
anggota di sini mohon tutorial dari Pak Goodman nanti mungkin dibuat secara menggunakan video ya, hingga Bapak Ibu bisa lebih mudah mempelajarinya. Terima kasih, itu dari kami selaku host mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara Vicon ini ada kekurangan, dan saya yakin nantinya ini terus berkembang Vicon-Vicon berikutnya, dan kami berharap untuk menjadi host dan presenter Bapak Ibu bisa secara bergantian seperti itu. Monggo nanti materi apa yang akan disampaikan silahkan disampaikan kepada pengurus MGMP dan bisa dijadwalkan. Demikian dari kami, mungkin penutup mewakili Ketua MGMP dari Pak Bowo, kami berikan waktu. Ini Bapak Ponadi, sebenarnya Bapak Ponadi sudah masuk ini ya? Ada Pak Ponadi masuk? Sudah Pak Ponadi. Iya, Pak Ponadi. Halo Pak Ponadi. Ini kok ada ya? Ya Pak Ponadi masuk ya? Halo Pak Ponadi. Iya, di Webex-nya diaktifkan, tetapi tidak tahu beliaunya apakah monitor atau enggak. Iya, artinya belum monitor. Nggih. Hanya monitor mungkin ya. Pak Bowo, nggih, mewakili Pak Ponadi. Nggih, Pak, terima kasih. Jadi pada Pak Goodman, kemudian Pak Saiful atas materi yang disampaikan, mudah-mudahan ini nanti bisa berkelanjutan dan bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Dan harapan saya tidak bosan-bosan untuk berlatih. Manakala Bapak Ibu ada kesulitan dalam berlatih, kami siap. Monggo nanti bisa ke Pak Saiful langsung, ataupun mungkin ke Pak Goodman atau ke saya. Saya kira itu. Kemudian untuk MGMP ini mohon Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri sebagai bukti fisik SKP pada bulan April. Jadi mohon untuk direkam mulai dari undangan yang berupa pamflet, kemudian daftar hadir, dan mungkin foto-foto hasil Vicon ini. Saya kira itu, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Dari saya cukup sekian. Monggo Pak Saiful untuk ditutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowo. Mari kita tutup Vicon ini dengan bacaan Hamdalah bersama-sama. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk daftar hadir